Suriname, negara yang terletak di kawasan Amerika Selatan ini sering dianggap sebagai saudara Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa mayoritas penduduk Suriname berasal dari kelompok etnis Jawa. Namun, benarkah orang Jawa menjadi populasi mayoritas di negara tersebut? Mari kita bahas lebih lengkap tentang negara Suriname hanya di 10 menit geografi. Suriname terletak di bagian utara Amerika Selatan dan berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik. Selain itu, negara ini berbatasan dengan wilayah Guyana di barat, French Guiana di bagian timur, dan negara Brazil di bagian selatannya. Suriname memiliki wilayah seluas 163.820 km persegi. Dan dengan luasnya tersebut, Suriname adalah negara berdaulat terkecil di Amerika Selatan. Secara umum, wilayah Suriname dibagi menjadi dua wilayah geografis utama, yaitu wilayah bagian selatan yang terdiri dari hutan hujan tropis dan sabana, di mana wilayah ini menutupi lebih dari 80% permukaan tanah Suriname. Dan wilayah bagian utara yang terdiri dari kawasan dataran rendah dan dataran pesisir, di mana sebagian besar penduduk Suriname tinggal di wilayah ini. Suriname memiliki iklim tropis yang hangat dan lembab sepanjang tahun. Negara ini mengalami dua musim hujan dan musim kemarau. Suhu rata-rata harian berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius sehingga cuacanya relatif stabil. Jika dilihat di peta dunia, wilayah Suriname berada sedikit di sebelah utara garis khatulistiwa. Negara ini terletak di sebuah kawasan yang disebut sebagai Guyana Shield atau perisai Guyana, yaitu salah satu dari 3 keraton lempeng tektonik di Amerika Selatan. Guyana Shield adalah salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan memiliki banyak spesies endemik. Karena lokasinya tersebut, wilayah Suriname diketahui memiliki keanekaragaman hayati yang tergolong tinggi. Pada tahun 2013 lalu, sebanyak 16 ilmuwan internasional meneliti ekosistem dalam sebuah ekspedisi selama 3 minggu di daerah aliran sungai Palomeu, Hulu Suriname. Para ilmuwan ini berhasil menemukan sebanyak 1.378 spesies dan sekitar 60 spesies baru termasuk 6 katak, 1 ular, dan 11 ikan yang kemungkinan merupakan spesies yang sebelumnya tidak diketahui. Suriname juga memiliki salah satu kawasan hutan lindung terbesar di dunia. Central Suriname Nature Reserve atau Pusat Cagar Alam Suriname adalah salah satu kawasan hutan lindung yang mencakup sekitar 4,5 bagian selatan negara Suriname. Hutan ini memiliki lebih dari 1.000 spesies pohon dan memiliki keanekaragaman flora dan fauna termasuk banyak hewan yang dilindungi, misalnya berang-berang, armadillo raksasa, dan jaguar. Oleh UNESCO, kawasan cagar alam ini ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia di Suriname. Juliana Top adalah gunung tertinggi di Suriname, dengan titik tertingginya berada pada 1.280 meter di atas permukaan laut. Sementara, titik terendahnya berada pada sebuah lokasi tanpa nama di daratan pantai, dan berada pada titik 2 meter di bawah permukaan laut. Pada tahun 2024 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk Suriname adalah sekitar 634.000 jiwa. Sebagian besar penduduk Suriname tinggal di wilayah pesisir utara. Ibu kota negara ini adalah Paramaribo, sebuah kota bersejarah yang terkenal dengan bangunan kolonial Belanda dan suasana multikulturalnya. Kota ini menjadi tempat tinggal bagi sekitar 50% penduduk Suriname. Pada tahun 2002, UNESCO menetapkan bagian dalam kota Paramaribo sebagai salah satu situs warisan dunia karena tempat ini memiliki banyak bangunan penting secara historis. Penduduk asli telah mendiami Suriname selama ribuan tahun. Di antara suku-suku terbesar dalam sejarah adalah suku Arawak dan Karibian.
Suku Surinen yang menjadi asal-muasal nama negara tersebut juga merupakan salah satu penghuni paling awal di wilayah tersebut. Namun pada abad ke-16, suku Surinen telah diusir oleh kelompok India lainnya atau bermigrasi ke wilayah lain di Guyana. Populasinya sebagian besar terdiri dari kontribusi orang-orang dari India, Afrika, Cina, Eropa, dan Indonesia. Meskipun beragam etnis, Suriname tetap menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi mereka. Dari segi ekonomi, Suriname dikategorikan sebagai negara berkembang. Perekonomian negara ini sangat bergantung pada sumber daya alamnya yang melimpah seperti bauksit, emas, dan minyak bumi. Selain dari sumber daya alam, sumber pendapatan utama negara ini adalah dari hasil pertanian. Namun, jutaan tantangan struktural masih menghadang. Inflasi, ketergantungan komoditas hutang, dan ketidakstabilan ekonomi. Keberhasilan jangka panjang tergantung pada bagaimana kebijakan fiskal dan pengelolaan lingkungan serta sumber daya yang dijalankan. Mata uang resmi dari negara Suriname adalah dolar Suriname. Mata uang ini mulai digunakan sebagai alat transaksi sejak tahun 2004, setelah menggantikan mata uang Suriname yang lama yaitu Gulden Suriname. Secara internasional, dolar Suriname dikodekan dengan SRD. Jika kita konversi ke mata uang Indonesia, 1 dolar Suriname memiliki nilai tukar sekitar Rp431. Republic of Suriname adalah nama resmi dari negara Suriname. Negara ini menganut sistem demokrasi konstitusional berdasarkan konstitusi tahun 1987. Sistem pemerintahan di Suriname adalah campuran antara sistem presidensil dan parlementer. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tetapi ada parlemen dan kabinet seperti dalam sistem parlementer. Suriname adalah sebuah negara republik dengan sistem demokrasi perwakilan. Presiden dipilih oleh 2/3 atau suara mayoritas dari anggota Majelis Nasional yang mewakili cabang legislatif. Sementara untuk cabang legislatif sendiri terdiri dari 51 anggota Majelis Nasional yang dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 5 tahun. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, yaitu pada tahun 1890 hingga 1939, pemerintah kolonial Belanda membawa lebih dari 32.000 orang Jawa ke Suriname. Mereka dibawa sebagai tenaga kerja kontrak untuk menggantikan tenaga kerja budak Afrika yang telah dibebaskan, terutama di perkebunan tebu, kopi, dan kakao. Para pekerja Jawa menetap secara permanen setelah kontrak berakhir, sehingga terbentuklah komunitas etnis Jawa yang besar. Sekitar 15% penduduk Suriname adalah keturunan Jawa. Bahasa Jawa Suriname masih digunakan, terutama di rumah dan komunitas etnis, meskipun dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Meskipun orang-orang Indonesia ini telah lebih dari 100 tahun tinggal di Suriname, kenyataannya mereka masih memiliki adat dan kebiasaan seperti di Pulau Jawa. Antara lain, masih menggelar acara wayang kulit, wayang orang, ludruk, tarian jarang kepang, dan lain-lain. Di distrik tertentu, yang sebagian besar penduduknya orang-orang Indonesia, suasana Jawa masih terasa kental dan uniknya, mereka masih mengerti dan bisa berbahasa Jawa. Saat ini, terdapat sekitar 74.000 masyarakat keturunan Jawa dari total 14% penduduk Suriname. Mereka berada di perkampungan Jawa seperti Wanika, Lelydorp, distrik Paramaribo, dan Nikeri. Singkatnya, penduduk Suriname bisa berbahasa Jawa karena keturunan pekerja dari Jawa yang dibawa ke Suriname oleh kolonial Belanda, dan bahasa Jawa terus diwariskan dari generasi ke generasi. Pandai Mien. Cukup Mbak. Jadi Ya ndelok film Jawa bareng, rungokke Garuda, radio Garuda nggih. Lan ojo muri-muri to, tapi ayo padha melu belajar ngomong Jawa. Mergo oke sing ora iso ngomong Jawa.
kasih sayang kali semua. Negara ini mungkin kecil, tetapi kekayaan alam dan hutan hujannya menjadikannya salah satu wilayah paling hijau di dunia. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Ikutin terus channel ini ya, agar kamu mendapatkan informasi penting lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa loncengnya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.